biar potong bisa langsung. Kita mulai kan begini, kita kan belajar di sini untuk kemampuan komunikasi. Belajar tulisnya udah juga disiapkan masuk situ, komunikasi udah di situ, udah di situ. Itu karena targetnya beda-beda. Kalau yang Indra sama Indra kan ajarin nulis. Kalau diajar nulis tadi dia kan gugur dia nulis. Bisa main deh, nggak biar nggak miring. Pilih lagi. Nah, udah yang salah masih kita. Nanti itu kita di sini kan belajar untuk berkomunikasi. Jadi targetnya itu biar nggak banyak ngomong, kan bisa ngomong, itu orang bagus. Kan bisa ngomong ya orang depan, udah dia lingkungan bekerja, udah dia lingkungannya di kampus, ya. Nah itu untuk kalau diukur levelnya, kita posisi di sini itu di level 4 dan 5. Level yang paling tinggi kan 1, level 4 dan 5. Level 4 itu level 4 dan 5. Sudah masuk 4 dan 5. Kadang-kadang ada 3-nya sedikit yang lebih berantakan juga, nanti di bawah besar. Gitu. Jadi saya bilang targetnya di sini itu adalah untuk bisa berkomunikasi entah di lingkungan pekerjaan di Jepang atau di Indonesia, entah untuk di lingkungan kampus untuk bahasa pengantar. Jadi nanti kalau yang sudah sih murid-murid saya yang kuliah di Jepang, awalnya saya kan level itu kalau sebelumnya saya levelnya 2 atau 3 ada juga. Murid saya levelnya level 5, yang itu bawah dia. Tapi begitu dia pulang dari Jepang, dorong si Danu coba tulis kalau ini nama kampus yang kamu bilang ada kampus bagus sih, dan bisa mengkaji, jadi untuk peluangnya di sini itu ada yang lainnya nanti kalau sudah ke Jepang ya itu kalau kuliah ini kerja dan kalau kuliah nggak menutup kemungkinan mencokin tadi, karena tadi kan nggak ada dunia pendidikan dulu langsung di dunia kerja ini. Lalu, nah karena si Murad sama si kenalan nih, kenalan benar. Tekstil kemarin, ada harus pasti dipakai. Jadi kenalan ini jadi, oke ini gini. Kenalan. Bisa nih. Kok nggak lihat muka? Indra. Ini. Murah. Yang itu murah, yang ini juga. Ya, jadi ini kan mereka berdua ini sudah di bab 4. Nah, sekarang itu masuk ke bab 5. Nah, lalu ada teknik memang untuk mengajar kalau orang itu masuk di pertengahan, ya. Nah, nanti mungkin agak sedikit lebay saya di sini karena apa namanya? Angga, apa ini siapa? Ada ya? Siapa panggilannya? Panggilannya siapa? Sari. Oh ya, karena Sari kan masuk bab kita sama 5 ya. Nah caranya begini sekarang. Ntar setiap ada kalimat yang menyenggol bab 1 sampai bab 4 itu pasti pada akan sedikit kasih penjelasan tambahan. Ya. Nanti harus ada tambahan yang bab Sari bisa di bab 1 sampai bab 4. Jadi bisa masuk ke dalam itu gitu. Lalu begini, untuk memulai bab 5, sekarang bab 5 untuk memulai bab 5 itu boleh lihat di depan tadi kan sebagai bilang Al-Quran di apa belakang apa namanya. Nah itu bab 5 itu tentang apa, yang bab 1 tentang ini, bab 2 tentang ini, bab 3. Jadi biar kita ada landasan ngapain sih di bab 5 itu. Ya. Jadi bab 5 itu menyatakan apa? Sesuatu atau kegiatan yang sedang atau telah dilakukan. Itu. Nah, yang namanya kegiatan yang sedang dilakukan atau sedang dilakukan itu keterangan waktunya kira-kira apa? Saya sedang belajar. Kemarin nggak mungkin kan sedang. Berarti keterangan waktunya sekarang atau
saat ini. Saya saat ini sedang belajar bahasa Jepang. Saya sekarang sedang belajar bahasa Jepang. Saya sekarang sedang duduk. Saya sekarang sedang mau baca buku. Semua sedang. Dan dalam waktunya pasti sekarang. Ya, dalam bahasa Jepang itu ima dalam bahasa Jepang. Nah, lalu untuk dek yang belum dapat, ini sebenarnya baru pertemuan kemarin baru dapat yang 4 itu serupa dengan ini. Nah, kita menggunakan apa? Menggunakan urutan pola kalimat. Coba cari di lembaran itu urutan pola kalimat di sama dari. Nah, ada biasanya di. Nah, itu dah yang itu apa tuh? Ke apa tadi? Apa di? Nah, yang di itu yang luar kita di ya. Iya, di. Nah, itu. Jadi di situ kalau kita membuat kalimat, kita ikutin alur itu. Yang pertama apa? Subjek dulu. Partikelnya apa di situ? Wa atau ga, boleh ditambahin atau ga. Ya, boleh garis miring ga. Tapi yang wa itu yang ditambahkan boleh dicoret tidak? Garis miring ga. Cuma penekanannya aja beda. Urutan kedua apa tuh? Kita apa? Keterangan waktu ya. Keterangan waktu seperti apa keterangan waktu? Besok, kemarin, setahun lagi. Nah, itu kan keterangan waktu. Itu keterangan waktunya tidak diikuti oleh partikel, kecuali keterangan waktunya berupa jam. Ya. Yang tadi kan subjeknya ada partikelnya itu wa atau ga. Misalnya saya kan watashi wa. Nah, watashi malu baru partikel. Berikutnya waktu malu baru partikel. Tapi kalau bukan jam jangan dikasih partikel. Misalnya besok asta mesin siapa partikel, kecuali jam isi partikel yaitu ini. Nah, lanjutan berikutnya yang ketiga keterangan 4 ya. Nah, keterangan 4 misalnya saya makan bakso di Renon. Nah, kan Renon di, nah, di itu belakangan partikel gitu. Nah, misalnya di Renon de, ada beberapa pilihan dot apa de, ni atau wo. Gitu. Nanti saya jelasin lagi kenapa bisa B yang bisa diganti pakai D, kenapa bisa pakai ini, kenapa bisa pakai O. Ini kita ngomongkan dulu. Berikutnya yang keempat itu apa itu? Dengan siapa? Misalnya saya makan bakso dengan pacar. Pacar kan kue gitu, toh pacar lalu baru partikel belakang, ya. Itu maksud. Ya, itu maksudnya. Lalu nomor berapa kan? 5 apa? Berapa orang? Berapa orang? Misalnya saya akan makan bakso di rumah bertiga, misalnya. Tiga itu kan sangling dek berbagai, ya. Nah, gitu. Lanjutannya objek. Nah, misalnya gini, saya akan makan bakso, objeknya mana? Bakso. Saya tidak tahu. Nah, apa objeknya? Saya akan makan bakso, objeknya apa? Ya, kerasnya dikit. Apa? Ya, bakso. Saya akan menulis surat, objeknya mana? Ya, surat. Ya. Cara mencari objek itu apa? Paling gampang kan dari kata kerja. Kata kerja itu gampang. Saya menulis surat, jelas menulis itu kata kerja. Apa yang ditulis? Surat itu objek. Gitu. Nah, itu partikelnya wo garis miring ni itu buatnya. Garis miring ni. Nanti wo aja tuh. Garis miring ni. Yang ini. Garis miring ni. Kan gini ya, kenapa saya buat garis miring ini ya? Begini, misalnya ini, makan bakso. Oke, apa tadi? Bakso. Cara tulis bahasa Jepangnya bakso apa? Bakso, oh, kan gitu? Ya. Menulis surat. Dan surat objeknya, surat kan tegami, oh. Jadi partikelnya belakang. Rata-rata partikelnya adalah oh. Kapan pakai ini? Di saat ada nuansa kepada, misalnya gini. Saya melempar anjing. Nah, saya mengarah ke anjing melemparkan. Ya. Harusnya ke kerjanya melempar. Apa yang melempar? Anjing wo. Begitu jadi, enggak dalam hal ini enggak. Anjing ini kepada anjing. Anjing wo kan benar, tapi anjing yang diangkat untuk dilempar itu anjing wo namanya. Inu wo lagi mas akan melempar anjing. Nah, gitu. Ya, wo pun enggak salah, tapi aneh. Masa anjingnya yang melempar kan? Anjing melempar ke batu. Nah, dalam konteks anjing dilempar pakai batu itu partikelnya jadi ini. Nah, seperti ini memang pada cepat ngomong sekarang yang untuk ini dan itu di latihan itu untuk lama lagi. Berikutnya apa tuh?
Berikutnya dengan alat dengan alat apa? Misalnya kita memotong pohon atau minta pasien pakai jarum. atau dengan spade misalnya, susah deh dengan apa? Kalau pakai dengan alat deh, memotong pohon dengan gergaji deh. Jadi pakai kalian akan apa? Dan bapak ini tadi Ya, dan besok itu ya, lagi dibilang. paling bapak Ya, jadi alatnya apa misalnya gergaji deh. Tulis surat dengan pulpen deh. Ya, 2 pulpen deh. Jadi pakai kali di belakang makan semua. Nah, lalu diakhiri dengan predikat atau kata kerja. Nah, kata kerjanya itu sekarang itu kan kata kerjanya kan masih di otak kita masih bentuk kamus. Bentuk kamus. Sekarang mau grammar yang mana gitu. Makanya nanti kata kerjanya itu diubah ke grammar yang bersangkutan gitu. Oke. Nah, jadi lembar itu bab 5 sekarang ini kombinasinya dengan 2 hal, yaitu lembaran itu dan cara merubah ke bentuk T. Nah, sekarang boleh ditulis ya. Bab 5. Bab 5 itu menyatakan SSWT ini sesuatu yang sedang dilakukan atau terjadi. Rumusnya dalam bahasa Jepang, pola kalimat lengkap sesingkatnya pola kalimat lengkap itu maksudnya dari yang banyak ya, yang 1-8 apa dari itu pola kalimat lengkap yang pertama adalah KW itu berarti keterangan waktu yang KW nya adalah waktu sekarang atau saat ini. Bahasa Jepangnya 5. Bahasa Jepangnya 5. Seulang, pola kalimat lengkap yang pertama apa? Keterangan waktunya menyatakan sekarang atau saat ini. Karena dia sedang. Nah, lalu hal berikutnya perlu diperhatikan apa? Yang kata kerjanya adalah bentuk T plus imas. Kata kerjanya bentuk T plus imas. Ya, jadi 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu apa? 2 hal yang perlu dikuasai, yaitu bagaimana cara menyusun kalimat yang benar. Yaitu tadi yang Bapak itu. Jadi nanti kalau saya kasih soal dalam ruangan itu masih soal. Nanti kalau di Jepang di ruangan pekerjaan itu pekerjaan. Nah, atau di ruangan kuliah itu pemberitahuan. Itu nanti. Nah, itu yang pertama kali ya saya depan subjek lalu do bingung langsung lari ke lembar itu ya. Kalau saya kasih soal di sana kan klik itu makanya bingung Pak mulai dari mana langsung lembar itu nomor 1 apa subjek dulu selesaikan. Yang keempat seperti lalu begini
yang tidak dijabarkan dilompatin itu kan 1,8 pulau kalimat lengkap, tapi kenyataannya nanti apa, kalimat itu pasti nggak lengkap dalam omongan sehari-hari, nggak lengkap ya, yang lengkap itu dia tahu, yang nggak lengkap kan semua orang itu. Siapa ada? Oh iya, itu jadi pola kalimat lengkap yang sudah kita kuasai. Nanti kenyataannya tidak lengkap itu lebih gampang. Jadi apa? Begitu ada elemen yang tidak disebut, jadi lompatin, gitu, dilompatin langsung. Ya, itu kesulitan yang pertama atau hal yang perlu diperhatikan yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih cara mengubah kata kerja dari bentuk kamus ke bentuk T? Semuanya pasti awalnya benmus ke bente. Ya, latih atau tanya, kita cari. Ini apa nih seperti ini kan ini peta. Nah ini mus ke T, sorry. Jadi kau ambil pola kalimat D-nya juga kebalik, Pak. Ke alat yang dipakai dulu baru objeknya. Yang baru. Yang baru itu alat yang dipakai itu dekat sama predikat kan? Kan seharusnya objek dulu baru alat yang dipakai. Yang di print barusan diganti. Objek baru dengan alat. Nomor 6 objek. Nomor 7 dengan alat. Iya. Alat baru objek. Oh iya. Nomor 7 ya? Di 6 nomor 7 kebalik. 6 sama 7. Nomor 7 kembali nih. Iya. Yang 6 jadikan 7, yang 7 jadikan 6. Buat cek nomor tadi. Ubah nomor ini, cek nomor. Pola Yang 7 kalimat. jadi 6, yang 6 jadi 7. Yang D mas ya? Yang ke enggak ya? Yang D yang ke enggak. Itu mas ya. Yang ke kan kita belum tulis. Ini yang ke baru udah terperbaiki. Yang D ya, khusus yang D ini. Yang 6 jadikan nomor 7, yang 7 jadikan nomor 6. Ya kan? Nah, kedua kalimatnya diperbaiki ya. Sudah ya? Diperbaiki. Nah, itu kan urutan yang ini. Yang pertama itu. Terus yang kedua itu kata kerja bentuk T. Karena ini untuk bab 5 dia tak ada tambahan, yaitu tambah di mas. Oke. Nah, sekarang kita mempelajari perubahan bentuk T itu kayak apa. Karena bukan bermaker nih mas. Nah, bisa ambil kan 3 pak, dan dikit. Dan 3 nya. Coba sabar. Nah, itu nih. Kata kerja dalam bahasa Jepang, kembali waktu kita pertemuan bab 4, kita kan membahas tentang kata kerja ya. Kata kerja dalam bahasa Jepang itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan kata kerja ketiga. Tisu. Tambah lagi. Oh, ya, Belum ya?
produksi bekerja. Jadi cenderung aku tadi ya. Kan di sini. Nah kata kerja itu, tadi kan di kata itu ada tiga kan. Nah, kata kerja dalam bahasa Jepang itu dibagi tiga kelompok. Kelompok pertama yang berakhiran di subungu kubusu. Bisa lihat di situ. Kita lihat itu. Berakhiran di subungu kubusu. Kata kerja kedua itu berakhiran apa tadi kemarin Busu. eru sama Iru. biru ya, eru sama biru. Terus kata kerja ketiga itu berakhiran suruh sama biru. Coba lihat sini. Nah ini kata kerja pertama dia bercirikan berakhiran turusu burumunu kubusu. Kata kerja kedua dia berakhiran eru sama iru ya, eru sama iru. Lalu kata kerja ketiga berakhiran suru sama uru. Lalu caranya merubah bentuk T atau contohnya itu contoh yang kata kerja berakhiran u misalnya u tunggal kau misalnya membeli kau itu kalau dibaca k strip u ya ka strip u ini itu. Nah itu yang contohnya. Misalnya kalau noru untuk noru misalnya no strip ru kan itu. Nah, kalau yang ada maksud misalnya maksud menunggu maksud strip su ya. Nah lalu sekaligus seperti itu maksud. Nah itu gini maksud yang berakhiran ru dan su, kata kerja yang berakhiran ru dan su itu diganti dengan TTE ya. Maksudnya itu apa? U nya ini diganti TTE. Misalnya kau menjadi apa? Ya kat T, kat dua T so. Ya kan? Kau menjadi kat T. KU itu KA strip U. U nya itu ganti TTE. Berarti KA TTE. Bacanya kat T. Misalnya noru. Ru yang diganti TTE. Jadi apa? Not Ya, not T. not Di situ benar. Not T. Ya. Maksud menjadi apa? Tadi menjadi apa? Maksud. Kok keluar suaranya kan sedikit. Maksud ganti TTE. Maksud. Ini nih. Maksud ini diganti TTE. Mate ya. Itu maksudnya ya. Makanya caranya menulis pun pada urutan seperti ini. Mungkin kalau di buku urubu apa tuh gitu. Kalau ini di sini saya urut su sengaja saya buat. Kenapa? Uru dan su itu penggantinya TTE. Uru su ini diganti TTE. Ya. Terus mono ini diganti NDE. Bu-nya diganti NDE, mu-nya ganti NDE, mu-nya ganti NDE. Coba misalnya ini yomu menjadi apa? Coba tadi yo mu-nya ini diganti NDE. Ya, yonde, yon, d gitu. Karena mu-nya diganti NDE. Ya, jadi ya pasti itu. Terus sambil coba satu. Jadi bu munu ini mu nya diganti NDE, nu nya diganti NDE gitu. Ya. Lalu kubusu ini satu-satu nih. Ku nya ganti apa? Ini ITE. Ya. Contohnya misalnya kaku. Kaku. Kalau dibaca kaku menjadi apa? Kaku. Ku ini ganti apa tadi? ITE. Apa dibaca? Ya KIT. Kalau dia membeli kau dipecah jadi KTU ini diganti TTE nih karena lain jadi kan KT jadi KT kalau ini tadi KIT kan beda ya paham ya seperti itu. Jadi ku diganti dengan ITE. Pokoknya kata kerja semua kata kerja yang berakhiran ku diganti dengan apa? ITE ya, kecuali buat di situ iku, kecuali iku ini kalau dipecahkan harusnya begini di stripku ya kan. Nah tapi ternyata ini gini sebenarnya karena ini ada kakinya sehingga dia
TTE. Jadinya apa? ITTE. Ya. Double T. Padahal harusnya kan ini ganti ITE. Harusnya kan IIT. Tapi ini yang benar, ini perkecualian. Semua akhiranku diganti dengan ITE kecuali kata iku. Nah gitu. Itu kan di situ. Semua akhiran itu perlakuannya seperti itu kecuali pada kata iku. Nah, hanya iku saja yang diganti TTE ku-nya. Yang lainnya sama. Allah. Ya, selanjutnya untuk ini untuk akhiran buku itu kan kunya menjadi IDE atau dengan kata lain semua kata kerja yang berakhiran kunya diganti dengan IDE kecuali iku. Itu maksudnya. Paham ya? Yang paham itu definisinya biar bahasa sendiri aja Pak. Lalu akhiran ku menjadi IDE. Misalnya isobu tergesa-gesa. Isobu. Diganti apa nih? Ide. Dibaca jadi apa? Ise. Iso ide. Ide. Paham ya? Itu contohnya. Jadi yang ada di lembaran itu kan hanya wakil-wakil aja, bukan hanya ada itu hanya untuk menjelaskannya itu aja di situ. Tapi ada kata kerja yang lain yang perkiraan bu, misalnya koyo bu berenang, atau sobu atau apalah yang ada bu. Nah itu bu itu diganti dengan IDE untuk membuat bentuk T. Bentuk T-nya bu itu IDE itu maksudnya. Ya. Lalu berikutnya su jadi site, hanasu, hanasite, ya, osu mendorong, sunya jadi site, site, nah gitu. Lalu berikut langkah ke kata kerja kedua. Kata kerja kedua itu bercirikan eru sama iru. Ya. Kata kerja kelompok kedua itu bercirikan perakhiran. Ciri-ciri utamanya hormati dulu RU. Jadi hormati dulu RU. Misalnya ini TBU. Ini dapat RU ya? RU. B itu hormati. Ya kan? AU itu tidak. Ya paham ya? Nah jadi yang begini ini disebut kakak dua. Bisa lagi mazeru mencampur eru ya kan, ini hormati. Nah ini umumnya dianggap kakak dua, yang begini pasti kakak dua ya. Nah, ada bunyi eru yang nanti belum tentu kakak dua. Misalnya ini eru, ini bunyi eru kan, tapi ini huruf dulu. Nah itu di umumnya dia masuk ke kakak satu, tapi nggak semua ya, paham ya? Nah terus yang bunyi iru misalnya apa? Okiru misalnya, ini kan bunyi iru kan, tapi matinya ini. Nah ini kakak dua. Kita harus tahu bagaimana kakak satu kakak dua untuk bisa mengubah bentuknya. Misalnya biru, bunyi biru, ini mati. Nah itu kakak pasti kedua yang bunyi ya, itu maksudnya kedua. Nah untuk merubah ke bentuk T kakak dua, memang yang disorot itu eru sama iru ya, segini yang disorot, segini yang disorot. Nah, ini eru sama iru yang disorot. Tetapi untuk merubah ke bentuk T, eru-nya aja diambil, diganti dengan TE. Betul T-nya? Isik ya. Jadi misalnya taberu menjadi apa? Tabet. Nah, tabet kan dengan T, bukan tabet T, tapi tabet T. Kalau tabet T, T-nya dua. Ya, ini T-nya cuma satu. Taberu jadi tabet T. Mazeru menjadi mazete. Ya, okiru jadi
Oh kita biru jadi T dengan T dulu dengan ganti T itu perlakuan kakak dua untuk berubah bentuk T ya digata nah, untuk urusan memenuhi bentuk T nya ada 1, 2, 3, 4, 5 ini kemudiannya nanti titik kemudiannya nanti ini ku nanti titik gu nanti titik sudah di sini. Nah ini di apa? Nggak usah dihafalkan dulu, dipakai nanti hafal sendiri. Kalau kita ngapalin usahain sih nggak menyenangkan itu pelajaran. Itu dipakai kan enggak? Yang penting bisa mengerjakan lihat itu nggak apa-apa. Nah, itu yang ini dulu jadi TG. Yang ini dihafalin aja. Dengan sedikit sekali ya, suruh jadi site, guru jadi ite. Ya, pokoknya kata kerja yang memakai suruh, bengkel suruh, sigoto suruh. Sigoto suruh jadi apa? Beneran jadi apa? Sigoto suruh ya? Sigoto suruh jadi apa? Suruh jadi ite. Suruh jadi capek. Sigoto suruh jadi ya sigoto site. Bener. Kekong suruh jadi Enak. kekong site. Kemarin gimana saya tanya sekarang? Rikong suruh bercerai menjadi Gadis. gimana? Dalam rikong suruh menjadi ya ya. Nah, jadi rikongnya tetap rikong suruh jadi site. Yang diomongin suruhnya ya. Misalnya udo suruh kan olahraga sari udo suruh jadi apa? Udo ya udo site ya itu cara mengubah T bentuk itu paham ya? Tadi kan rumusnya apa tadi? Pola kalimat lengkap rumus dari Babimah yang menyatakan kita itu pola kalimat lengkap yang keterangan waktunya sekarang dan kata kerjanya diubah ke bentuk T. Ini tadi tambah apa tadi? Ya, kerasin sedikit sama Dimas ya. Besok bilang pagi sama Sensei di sana nggak kedengeran. Apa tuh? Harus ya. Sekarang contoh. Misalnya satu yang ini saya sedang depan bertiga saya apa masih depannya hari ini ya udah saya belajar itu kesibukannya masa depan itu menghonggok bertiga yang bola ini kan bertiga orang maksudnya Masa depan bertiga. Saning barnya nggak segaris misalnya dua Pak Suzuki sedang merekam ini ada unsur salah satunya Pak Suzuki sedang merekam biar nggak masuk properti
itu sedang merekam. Karena yang direkam ini suara dan gambar, dia bukan dari kuang tapi dari buka. Dari buka sini. Dari buka sini ya, sini di bawah ada. Coba kita jawab bareng-bareng. Pertama kali kita buka yang urutan pola kelihatan kartu. Yang pertama apa? Subjek ya. Nah, subjek itu dalam bahasa Jepang bisa pelaku, bisa jadi pelaku. Pelakunya mana? Saya sedang menjadi saya ya. Nah, bisa jadi pelaku atau bisa jadi topik pembicaraan. Dalam bahasa Jepang subjek itu ada dua, yaitu bisa jadi pelaku dari kegiatan itu, siapa pelakunya, atau bisa jadi apa? Topik pembicaraan. Contoh punya. Kalau misalnya ini, contoh pelaku dia makan bakso, pelakunya siapa? Dia ada subjek. Subjeknya dia. Ketut sedang memasak nasi, mana subjeknya? Ketut. Ya. Itu ya subjeknya adalah pelaku. Ada juga subjek itu topik pembicaraan, contohnya meeting akan diadakan besok. Nah, meeting itu subjek. Meeting jadi kayak juga. Jadi topik pembicaraan itu juga bisa menjadi subjek. Oke. Dalam hal ini saya ada di depannya apa? Watasi partikelnya. Wah, terus lagi. Bisa geser ya, watasi wa. Untuk tahap awal kita tulisnya begini. Watasi wa itu wa-nya dicari sebagai partikel. Watasi wa-nya partikel ini mana? Jadi bacanya itu penggalannya di situ, tarik nafasnya kalau tarik nafas, watasi wa. Setelah subjek, apa di situ? Nah, setelah subjek apa? Urutannya? Waktu. Saya sedang belajar bahasa Jepang bertiga. Ada nggak keterangan waktunya? Nggak ada. Kalau nggak ada, dilewatin. Yang ketiga apa tadi Pak?
tempat. Saya sedang belajar bahasa Jepang bertiga di Kisuna. Nggak ada kan di Kisuna. Nah, lewat lagi. Yang keempat, dengan siapa? Nah, saya sedang belajar bahasa Jepang bertiga dengan teman. Nggak ada kan? Nah, lewat lagi. Berikutnya, baru berapa? Nah, baru berapa ini? Ini bertiga kan? Depannya sangling, partikelnya de. Buat di sini sangling de. Sangling de. De-nya dilingkari, ini yang mana? Nah, itu cara buat. Untuk di ruangan ini begitu dulu. Tapi kalau udah di Jepang kan beda. Watashi wa sangling de. Setelah beberapa orang lihat lagi. Setelah itu apa? Oke ya. Objeknya mana? Tahu objeknya mana? Objeknya apa? Saya sedang belajar bahasa Jepang. Objeknya? Bahasa Jepang. Caranya mencari objek. Cara mencari adalah jelasin di situ ya. Cara mencari objek adalah cari itu kata kerjanya. Kata kerjanya apa? Belajar. Apa yang pelajari? Bahasa Jepang itu objek. Tapi tulis di Hongkong. Ini 100 ya. Ini 100. Ini Hongkong. Ini Hongkong. Partikelnya apa? Hongkong. Dilingkari namanya, dilingkari namanya. Nah, buat itu biar tahu. Ini Hongkong. Setelah Nihongo, apa yang kalian di mana itu? Apa itu? Kata kerja ya, atau pendidikan. Pendidikan itu letaknya di akhir kalimat kalau bahasa Jepang. Tadi kata kerjanya apa? Belajar. Bahasa Jepangnya belajar apa? Benkyu suruh. Nah, kalau ada yang begini benkyu-nya tulis benkyu dulu. Benkyu kan tetap nih. Benkyu. Nah, suruhnya ubah ke bentuk T. Site. Site. Tambah apa rumusnya? Untuk bab ya, site mas. Coba baca dengan keras dari awal. Gimana ini? Coba saya baca dengan keras dari awal. Ya, 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 jadi seperti di sini juga ada di lembaran lengkapnya. Itu bentuk T-nya yang bagaimana suruhnya jadi site. Benkyu-nya tetap benkyu, suruhnya jadi site. Sama dengan benkyu seperti ya. Di situ juga ada nomor yang politik juga sama dengan yang di Bandung. Oke, seperti coba Mura baca yang ditulis gimana tadi? Yang nomor 1 tadi gimana tadi? Watashi wa sangling de Nihongo wo Penggalannya benar. Kayak itu penggalan. Partikelnya banget, partikelnya banget gitu loh. Jadi yang salah penggal. Oke. Nomor 2, Pak Suzuki sedang merekam sekarang. Nah ini merekamnya ada 2. Kalau merekamnya itu hanya suara ya, dia tuh ini kan rekam. Saya coba. Kalau merekam suara saja ini merekam suara aja. Kalau merekam video udah lagi direkam itu mari. Iya Pak. Kalau tidak sakit. Kalau merekam suara dan gambar, rekuka. Kalau di grup itu punya wanita cantik, beda. Ya, benar. Pak Suzuki sedang merekam sekarang. Nah, coba Indra sekarang. Yang pertama kali kita kerjakan apa Indra? Coba buka lembar urutan pola perintah lengkap di apa? Pertama, Yang pertama apa? Subjek. Mana subjeknya di sini? Pelakunya siapa? Nah itu subjek. Berarti Suzuki-san. Suzuki-san. Partikelnya apa tuh Pak? Wah ya. Enggak tuh boleh. Nanya wah aja. Wajib pakai ini. Ntar saya jelaskan bila mana pakai enggak. Ya. Jadi
Dua partikelnya ini nyaman Sukisan. Nah, ini berikutnya nomor 2 apa? Keterangan waktu. Waktunya mana? Hah? Pak Suki sedang merekam ya 5. Partikelnya apa? Nggak ada. Partikelnya apa? 5 itu partikelnya apa? Nggak ada. Nomor 2 itu? Nggak ada. Karena bukan jam. Ya, alasannya karena bukan jam, ya dikosongkan saja, nggak usah pakai partikel. Oh. Suki Sangwa, Ima, nah gitu baru. Nah berikutnya apa? Keterangan depan. Pak Suki sedang merekam sekarang di WC. Nah itu nggak ada kan? Nggak ada kan? Di WC. Lolos. Keterangan depan lolos. Nomor 4 apa? Menurut siapa? Dengan siapa? Pak Suki sedang merekam sekarang dengan pacarnya, nggak kan? Nggak ada. Lolos. Berikutnya apa? Orang. Berapa orang? Pasti sedang merekam sekarang bertujuh, nggak ada kan? Lolos. Apalagi? Objek. Pasti sedang merekam video porno, nggak ada kan? Berarti ada objek. Nah, langsung tembak ke kata kerja. Jadinya Suki Sarwa, Ima, Rekuga, enggak? Rekuga itu merekam video dan suara. Rekuga suruh jadi apa? Indra? Suruhnya jadi apa? Boleh. Suruhnya jadi apa? Kan dia kan rekuga suruh. Nah, suruhnya bentuk T jadinya apa dia? Hmm? Si T sama apa? Indra? Coba dibaca komplit. Juga site. Nah, dari awal. Ayo. Dari awal. Suki Sangwa kamar mandi yo. Mandi seren mo. Lugas teimas. Suzuki Sangwa, Ima, juga site. Kita bawa 5 rekuga si T mas. Ya. Coba Lurah baca. Kerasin. Suzuki Sangwa, Ima, juga site mas. Ya, itu pengalaman seperti itu. Ya. Itu nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Bayi sedang tidur di kamar. Coba Lurah, apa yang kita lakukan pertama kali? Pertama kali dari Walaupun Lurah udah hafal, kita step dulu yang lainnya aja. Ya. dari subjek Nah, subjeknya mana? subjek Pelakunya siapa? Bayi. Bayi bahasa Jepangnya? Akacan. Ya, Aka-chan. Aka itu asal katanya akai merah. Chan itu untuk sebutan anak kecil ya. Si merah, si coba apa? Si merah ya, kembang bayi. Berarti aka-chan. Wah, Partikelnya apa? wah, Wah. Ini partikelnya. Ini yang mana? Berikutnya apa? Apa ini udah? Sebutin apa tuh? keterangan waktu Ada nggak waktu? tidak ada. Berarti lulus. Ya, Ya. Berikutnya apa lagi? tempat Ada nggak tempatnya? tidak gambar. Ya. Nama bahasa Jepangnya? Oh iya, Heya. iya, Heya buat iya, partikelnya apa? dek, Dek melingkari. Heya yang mana? Pakai canwa. Heya dek. Nah lalu berikutnya sekitar tempat Pak. dengan siapa? Nah, bayi sedang tidur di kamar dengan ibunya. Nggak ada kan? Berapa? Yang berikutnya apa? Berapa orang? Berberapa bayi sedang tidur di kamar bertujuh. Nggak ada ya? Lalu objek. Nah, ini kalau mau ini kan kalimat intransitif nih. Iya. Nah, tidur ini kalimat intransitif. Ya, meniduri baru kalimat transitif. Nah, bayi sedang meniduri ranjang bayinya. Nah, ada objek di sini. Kalau meniduri itu transitif, perlu objek. Ini intransitif, tidak ada objeknya. Jadi langsung lari ke predikat atau kata kerja, lompat ke yang terakhir, yaitu kata kerjanya apa? Tidur. Tidur. Bahasa Jepangnya? Ini tadi ya. Yang itu jadi apa? Kan awalnya Neru. Nah, Neru ini kata kerja keberapa? Dua. Ya, yaitu bunyi Eru ada huruf mati yaitu N. Dari Ya,
C ini huruf T ya? Ya, ini berubah menjadi ya, ini berubah menjadi nete. Kalau apa rumusnya Bang Mas? Ya, ini mas, bukan mas ya, benar. Mas di situ banyak yang salah mas, mas tambah mas. Akan calwa ya deh, nete mas. Apa baca? Maka Jawa ya deh. Mas. Nete mas. Nete mas. Ya. Coba cari baca dengan keras. Ya, artinya apa? Bagi sedang tidur di kamar. Kalau tidur itu jadi keterangan akan terjadi. Tidur kan udah kerja. Tidur untuk bangun. Tidur itu udah kerja kan? Bukan. Meniduri tempat tidur itu baru dia. Ya. Meniduri ranjangnya misalnya. Paham ya? Kalau berikutnya salah satu yang tidak bisa dilakukan. Nah, lepas aja. Maunya saya buat perawat itu, tapi ada unsur bab 2 biar misalnya juga bisa jawabnya perawat sedang pasien. Perawat bersifatnya kamosi, biasanya sebut kamosi, tapi sekali ini kamosi mau. Kamosi saran disusukin. Ya sekitar Kanggusinya itu ya laki-laki juga perempuan. Coba sedang kalau kanggu punya perempuan saja. Hah? global lagi. Berapa? Perawat sedang memeriksa. Memeriksa. Banyak bersih itu keren. Memeriksa bahasa Jepangnya Kensa Sulu itu juga di Sukisa. Memeriksa Kensa Sulu itu kasih ada Kalau rumah sakit punya periksa pasien kan. pasien kanja Tuh Kensa Sulu. 検査するだね。 Kensa Sulu. Dia laki-laki. Dia laki-laki kan? Kak, enggak utang. Toloko Sulu. Rumah sakit Yoin. Tulisan Robi nih apa dia mana guys kan? 病院 Yoin Robi. 病院のロビー。 Robi kan? Robi. Robi. うん。 Robi namanya. Robi. うん、ロビー。 Nama tuh E がもう一個いるかな。うん。 Robi. もう日本語ではね、待合室って言うけど、ロビーでいいと思う。 Jadi ini nanti mungkin cari kan belum dapat ini. Nah ini di rumah sakit disebut dua. Dalam konteks ini lobinya rumah sakit, lobi miliknya rumah sakit dia menjadi 201. Ini no ini. Nah, itu terjemahan.
Jadi cara menjawab itu nggak usah pusing-pusing, langsung kita kembali ke buku Fatina, kembali ke lembaran itu, dan urutan pola kalimat kita sendiri ya. Rumah sakit itu biobin. Coba tadi yang nomor 4, perawat sedang memeriksa pasien. Yang dikerjakan pertama kali apa? Subjeknya mana? Bahasa Jepangnya apa? Kamosi ya. Kamosi. Partikelnya apa? Ya, kamosiwa. Tulis ya, kamosiwa. Jadi caranya nulis itu kayak tadi yang tadi bilang ini. Untuk sementara begitu cara nulisnya kamosi wa ini kali ini saudaranya kamosi wa langkah berikutnya apa? Waktu ya, waktunya ada nggak? Nggak ada. Terus yang ketiga tepatnya nggak ada. Terus lagi lalu berikutnya kalau nggak ada ya, terus tadi ya nggak ada. Terus lanjut ke objeknya mana? Ya masih depannya ya kerja partikelnya bagian ya ini skandal. Ini partikelnya yang di tempatnya pengosiwa kayak baru begitu dan diakhiri dengan setelah objek itu apa tadi? Alat ya, alatnya nggak ada ya. Jadi harus masuk ke kata kerja. Kata kerjanya mana? Bahasa Jepangnya? Sama apa lagi? Ya, baca publik dan penggalannya usahakan benar. Kamosiwa, menjawab, bahasa seperti mas. Ya, seperti itu. Jadi penggalannya di partikel ya. Kamosiwa, kanjawo, investasi itu. Ya, seperti itu. Jadi untuk kali ini kita disiplin sama lembaran itu. Ya, walaupun gimana ya sudah paham, tetap kembali melihat itu mengingat sih materi otak mengingat. Ya, itu. Sekarang nomor 5 dia sedang mendaftar di lobi rumah sakit. Yang pertama kali apa yang kita kerjakan? Itu subjek. Apa subjeknya? Subjeknya mana? Dalam soal ini. Subjeknya mana? Mendaftar. Subjeknya mendaftar. Iya. Pelakunya itu loh. Pelaku itu subjek. Ya, pelakunya siapa? Iya. Dia laki-laki. Dia laki-laki bisa dipanggil apa? Dan Partikelnya apa? menerima. Ya, karyawan. Wah ini partikelnya jadi namanya. Setelah itu, setelah subjek apa yang kita lihat? Keterangan waktu ya. Dia sedang mendaftar di lobi rumah sakit. Keterangan waktu di mana? Ada. Yang berikutnya apa? Tempatnya mana? Tempat lengkapnya ya. Lobi rumah sakit. Ya. Tempatnya ini lobi rumah sakit, bukan lobi aja atau bukan rumah sakit aja, tapi lobi rumah sakit. Ya. Lobi rumah sakit bisa depannya apa? 201. Iyo. Ya, lobi.
pendek. Ya. Ini namanya Karewa Yoinno Romide. Keterangan tempat apa dilihat dengan siapa? Dia sedang mendaftar di rumah sakit dengan istrinya, enggak kan? Nah, terus berapa orang? Dia sedang mendaftar di rumah sakit berdua, nggak ada ya? Terus Objek. objeknya mana objek? Dapat. Nah, itu kita kerja itu. Dalam hal ini objeknya nggak ada. Berarti langsung ke alatnya, ada nggak alatnya? Nggak ada, dia mendaftar pakai HP misalnya, nggak ada. Nah, berarti langsung kita kerja. Kita kerjanya mendaftar. Terus kusuhu menjadi itu apa? Stroku suhunya berubah jadi ya site. Karena apa? Ya. Apa baca komplit? Komplit baca. Karewa Boyo Indo Robi De Toroko Site Imas. Karewa jadi merobide Toroku Sitimas. Ini ya. Coba murah baca lah. Karewa Yo Indo Robi De Ya, itu. Toroko Site Imas. Ya. Misalkan baca setinggi ya. Misalnya nggak bisa lancar apa-apa. Pelan misalnya Karewa Yo Indo Robide. Nah, kan pelan tuh nggak apa-apa. Tapi pegangnya di dek gitu lah. Jangan deknya tinggal Karewa jadi Robide Toroku Sitimas. Yo Indo Robi De. Ya. Paham ya? Ini dari tadi kan sedikit-sedikit kita ngambil nggak sengaja ngambil ke yang tadi itu Robi itu unsur bab satu itu ya, lognya itu lingkari atau dipanahin berarti milik lobbynya rumah sakit itu maksudnya, berarti nom itu berarti milik misalnya sekarang terus sedang Itu sedang bos menebar, bos sedang menebar kuku di sawah. Bos bahasa Jepangnya ya. Menebar bahasa Jepangnya maku. Misalnya kemarin kan kita penggunaan haji kan, menebar itu maku. Pupuk ini hirio. Di apa itu? sawah bahasa Jepangnya Tambo. nanti ada cerita dan sawah. Dari tadi kita sedang itu kan karena kita mempelajari bab sedang. Berikutnya misalnya dia tadi kan orang biologi ya, orang perawat pasti ngerti ya, ini lambang wanita ya. Iya. Sedang di Jakarta. Dengan so dia sedang dia perempuan itu bahasa Jepangnya dan seperti ini terutama di Jakarta ya kan bicara anak-anak ya apa saya dapat pesawat
Kita ngisi pintu sampai ke berkali-kali juga dia dalam ruang ini nggak apa-apa. Bisa di tempat atau di lahan atau di pabrik nggak bisa ada kumpulan. Di sini coba kurang coba Yang nomor 6, 6 ya. bos sedang menebar pupuk di sawah. Ya. Salcowo, Coba. Rambote, Iriwo, Maite, Mas. Ya. Benar sekali. Saya coba dia pupuk rambutnya ini main Maite, Mas. itu tulis ya, tulis jawabnya itu benar apa yang dibilang sama Mbak, yaitu sacowa kuahnya lingkari kecil grupin sama saco gitu. Sacowa dan lingkari kuahnya lalu apa tempat tambul Rambote. ini lingkaran kecil tambul ya. Iya, sedang. Kita tulis jawabannya Mbak dulu. Sacowa tambul dek dari lingkaran kecil di rangkai ke tambul Iriwo, Hiriowo, Maite, woknya lingkaran kecil, gabungnya ke Hiriowo. Maku itu menjadi Maite Imas, tulisnya Maite, M-A-I-T-E. Tambah Imas. Coba saya dibaca dengan keras. Sacu, Sacowa, Tambode, ya, ya. Sacuan, Tambode, Hiriowo, Maite Imas. itu Maite, Maite. Coba nomor 7 Dani coba. Dan nomor 7 Berani. Dani. Dia sedang pergi ke Jakarta. Ini pakai ke dari ya. Jangan pakai yang di ini. Ada ke yang lihat lembaran yang ke. Lembaran yang ke pakai kan. Ke dari. Oke, kamu jawab benar. Terus bilang pesawat. Jakarta. Nah, benar tuh. Jakartanya bilang Jakarta. Apa? Jakarta. ke Jakarta. Kayak Ya Jakarta ya atau Jakarta ini. mana kayak gitu? Boleh pakai boleh pakai i. Ya. Itu menyatakan ke dalam hal ini ya. Boleh pakainya, boleh pakai i. Ikuti Ya, nah, udah terus. Ini iku menjadi Mas. Hah? BT. Dia ikut tuh perkecualian, cuman kudu jadi ITE. Tapi dalam hal ini menjadi ITTE. Iya, ITTE. Ite. IT. Mas. Ya, Mas. Ya, coba ditulis Kanojowa, kuahnya kalau kecil, gabung Kanojo. Rambote. Kanojowa. Jakarta, ni atau ni atau ini lingkaran kecil, gabung ke Jakarta. Jakarta terusnya. Ulang, Kanojowa, Jakarta, ni atau ya, baru dia hikoki dek, deknya lingkaran kecil, gabung ke hikoki. Udah, hikoki dek udah. Ikunya menjadi IT, double T, ITTE. Dia perkecualian nih. IT, Imasu, Imas. Kanojowa, Jakarta ini ada hikoki dek, IT Imas.
beda ya Pak jalan. Dek sama ini apa bedanya Pak? Dia itu di Di itu ke berarti ini ya. di atau itu ke Oh, boleh. Boleh dia Pak. Nggak boleh. yang mana? Kalau pakai dek nggak beda D ya. apa Dek. D nggak boleh. Dek yang boleh. Berarti Ini atau mi atau e. Ya. ini boleh dicatat kalau dek untuk beli. Hah? Yang lima Kelihatan nggak ini bisa bayar? Kelihatan ya? Kelihatan. yang yang Nah ini boleh Pak. ini kan kau ya. Kau artinya apa nih? Beli. Ya. Kalau bedanya mana? Yang ini. Bedanya KT ya. Iya. Kade. Kau itu membeli. Kalau sedang membeli, lalu apa? Dimas. Ya, KT Dimas. Kau itu membeli atau beli. KT Dimas itu apa? Sedang membeli. Kita membeli. Jadi ini kan sambil predikat aja. Kalau lengkap udah paham. Ya. Bulan itu kayak dulu. Kalau sedang bulan, bulan Kante Dimas. Kade. Karena Dimas itu barangnya. Ya, kayak dulu tuh pulang. KT Dimas itu sedang pulang. Andui sedang pulang. Pulang menunggu bahasa Jepangnya. Maksud Sedang menunggu. mate imas. Ya. Cari bermain apa bahasa Jepangnya? Sedang bermain. Itu bahasa. Indra membaca bahasa Jepangnya apa? Yon Sedang membaca. Yonde Imas. Mulai. Namanya apa? Menulis. Aku Aku sedang menulis. kade imas. Saya sedang menulis surat tegami. Terima kasih Pak. Surat itu tegami. Sudah. Dalam ini. Oke itu. Menulis surat. Apa yang ditulis? Surat. Surat, ya. Oke. Surat itu Baik. tegami. Tegami. Tegami wo. Tegami wo kade imas. Atas dua tegami wo. Kayak masa sedang menulis surat. Hari sedang apa bahasa Jepangnya? Sedang berenang. Ya, ini dia dulu tadi apa itu? DJP. Gitu. Nah, Indra mendorong bahasa Jepangnya. Osi Sedang mendorong. Osi te Imas. Sedang mendorong mobil. Mobil itu jidosa. Osi Osite masuk benar. Sedang mendorong mobil. Osi te Mobil wo dorong. mobil wo osi te Imas. Mobil itu jidosa. Dinosaurus. Jido sawo osi te Imas. Itu maksudnya. Maksudnya Jidosa wo osite mas. Kita kasih. Mau apa yang kata itu di depan ini. Kalau dalam hari ini kita nggak hafal urutan itu, wajar lah. Kita kan bukan orang Jepang. Iya. Tapi kalau itu dihafal juga, musim dipelajarkan, mendingan dipakai. Ya. Yang tadi ada pelajaran tambahan di luar bab ini, yaitu no sebagai milik. Dan tadi kan lobbynya rumah sakit. Nah itu pakai no dia. Yang disebut dalam bahasa Indonesia pertama kali apa? Lobby kan? Baru rumah sakit. Anggaplah lobby itu nomor 1, rumah sakit itu nomor 2. Nah, dia rumusnya 2 no 1. No-nya dalam arti itu milik no-nya. Arti milik. Ya. Misalnya topi saya. Yang disebut pertama kali topi. Yang disebut kedua kali apa? Saya. Berarti topi itu 1, saya itu 2. Bahasa Jepangnya 2 no 1. Berarti kan saya no topi. Nah, saya apa bahasa Jepangnya? Topi apa bahasa Jepangnya itu. Ya. Contohnya ini misalnya nih topi yang bisa kasihnya
miliknya saya. Makanya apa? Topi miliknya saya. Nah, topi ini nomor 1, saya ini nomor 2. Untuk milik 201. Topi itu bahasa Jepangnya boshi. Saya tuh nggak tahu watashi. Nah, watashi boshi. Ya, seperti itu sih boshi. Misalnya kalau ini pintar saya ulang bab 1 untuk ini. Ini kan untuk biar bisa bab 1 nanti. Misalnya kalau sepedaku atau sepedanya milikku, sepeda milikku, watashi no sepeda itu jitensa, iya, watashi no jitensa. Ini kan jitensa, ini kan watashi no jitensa. Jadi ditukar no dalam hal ini berarti milik. Oke, sampai begitu paham ya? Ada pertanyaan untuk bab ini? Bab yang menyatakan sekarang. Coba saya buat soal biar nggak lupa yang kemarin ya. Yang kedua ini 1. Misalnya saya akan beli rokok. Supaya ingat kan? Ini hati-hati lo akan, bukan sedang. Taruh deh, ya. Biar takutnya orang lain lupa. Jadi ini bahasa Jepangnya. Taruh rokok. Itu mesti kan cocok. Ya orang ada sini. Tabako. Nah karena dia ingat dia sih nomor 1. Misalnya kalau murah, istriku akan belanja sama membeli itu beda loh. Belanja di pasar. Yang nomor 2. Ya. Istriku akan belanja di pasar. Ini akan bab yang kemarin. Jangan salah loh. Istri itu bahasa Jepangnya okusan. Tulisnya okusan, bacanya okusan. Belanja itu kaimono suru. Kaimono suru. Pasar itu ichiba. Yang nomor 2-nya itu murah, yang nomor 1-nya tamako. Ya. Itu murah. Hai guru, Japannya kita ke pasar des. Ichiba, pasar yang Nggak ada. Jepang. Baru kita tak soalnya mas. Itu bahaya. Nah, waktu saya di Jepang kan diajak ke pasar sama bos jual pulang. Itu yang bukan untuk sumber tamu, itu untuk toko. Tapi kok Ichiba, Mm-mm. Ichiba itu kan pasar. Mm-mm. Ada bahasa Jepangnya kan, seperti ada. Tapi sekarang masih sedikit. Ayo, si siapa? Si Indra. Saya akan beli rokok. Kayaknya seperti lima. Yang pertama kali kita pak jawab apanya? Saya bahasa Jepangnya apa? Watashi wa. Watashi, partikelnya wa. Ya, watashi wa. Terus? Watashi wa Tabako. tabako wa Partikelnya apa? tabako wo Ya, kerja objek ya. Kata kerjanya mana? Saya membeli. Apa yang dibeli? Nah, rokok itu yang objek. Ini berarti tabako. Kau menjadi bedi. Bedi jadi. kai Kayu nama apa? Top 5? Bukan ini mas, masuk. Ya, kayu mas. Kompletnya jadinya watashi wa, watashi wa kobo, tabako kai ya, apa? kai Bukan ini mas, masuk. kai Kayu mas, kayu mas. kai imas Bukan ini mas, kayu mas. kai imas Ya oke, itu. Ya tambahnya masuk, bukan ini mas. Yang ke bangunan baru tambahin mas. Benti tambahin mas. Yang bab 5 itu benti tambah masuk. Ya. Coba belum scroll pada bukanya. Di situ dia ada dia. BT tadi. Kalau bab 5 benti
bab 4 sama bab 6 itu BNI. Bab 4 itu akan, bab 6 itu telah, dia sama-sama pakai BNI. Tapi bab 4 yang berarti akan, BNI tambah mas. Bab 6 yang berarti telah, BNI tambah masita. Belum bab 6 kemarin itu? Nggak usah kan, bab 5 aja. Bab 4 aja dulu. Berarti watasiwa tambah kuo kaimas. Murah, mana ini? Istriku akan belajar di pasar. Kusarwa Kuonya mana kuonya? Istriku, istri milikku ada namanya itu. 201. Watashi no kusarwa Ya, benar. Ijipade Hmm. kai mono shiteimasu. Bukan sedang akan. Akan ini. Kayak mono, Kai mono mas. suruh menjadi. Ini. Suruh menjadi. Si. Apa? Masu ya. Ya berarti kayak mono. Kai mono mas. Suruh mas. Masuk. Suruh menjadi apa? Si. Nah, tambah apa? Mas. Bukan limas, tambah masu. Si masu. Si masu. Masu. Kayak mono si masu. Kai mono si masu. Bacanya kayak mono si mas. Kai mono si masu. Yang dari awal ini kue lalu. Watashi no kusarwa Ah. Ijipade Benar. kai Kayak mono. mono si masu. Iya. Ya. Watas Ya, ini akan ya. sama. Ya akan ini. Kan. Watas ini sama. Jadi si badai kayak mono si mas. Akan. Ya. Ya. Watashi no okusan wa ichiba Ya, de utte imasu. Dibaca nanti itu bab 4 kan. Kai mas. Karena mau udah lama yang lalu kita belajar kan. Watashi no okusan wa ichiba de kaimasu. Itu bicara lain lagi artinya. Iya. Beli di istri di pasar. Iya. Kai mas. Ya, jadi partikeler jelas. Jadi makanya dia nggak berubah. Jadi kalau yang bab 4 BI ya, BI. BI BI tambah. mas. Ya. Kalau bab 5 Dan T tambah masuk. imas. Imas. Ya. Ya. Yang tadi kan masuk, dan sekarang ini masuk. Yang BI-nya tambah masuk, yang BI-nya tambah imas. Paham? Ya, panas. Dan ilagan dulu. Sukisa, susumi sedikit berasa. Kalau udah kino, oh, nggak ada sih. Berbalik persidangan.